Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Ardianto dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, akan membagikan sedikit informasi kepada teman-teman mengenai usul fikih al-tarjih. Pengertian tarjih. Secara leksikal, perkataan tarjih adalah masdar dari kata Arab rajjaha yurajjihu tarjihan, yang secara etimologi sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Ta'rifat karya Ali bin Muhammad Al-Jurjani, yaitu at-tarjih huwa itsbatu murtabatin fi ihdaliyini alal akhori. Artinya, tarjih adalah menetapkan atau menguatkan salah satu dalil dengan lainnya. Berikutnya, pengertian tarjih menurut ulama Hanafiyah memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama atau sederajat dengan tambahan yang tidak berdiri sendiri. Yang berikutnya, menurut jumhur ulama, menguatkan salah satu dalil yang zoni dari yang lainnya untuk diamalkan berdasarkan dalil tersebut. Lanjut ke dasar-dasar tarjih. Ijma' sahabat untuk menjalankan tarjih. Mereka memakai hadis yang diriwayatkan Aisyah yang menerangkan wajibnya mandi ketika bertemu dua alat kelamin laki-laki dan perempuan, dan mereka meninggalkan hadis air hanya dari air. Yang kedua, kalau dua dugaan berlawanan, kemudian salah satunya lebih kuat, maka memakai dugaan yang kuat ini menjadi tertentu atau tidak ragu-ragu menurut adat kebiasaan. Demikian pula hukum-hukum syariat. Kalau tidak memakai yang lebih kuat, tentulah memakai yang lemah. Pemakaian yang lemah dengan meninggalkan yang kuat tidak dapat diterima akal. Syarat-syarat tarjih. Pertama, yang menjadi soal itu satu masalah, tidak boleh berlainan. Misalnya soal haji, maka semua riwayatnya urusan haji. Demikian pula soal sholat, maka semua riwayatnya juga urusan sholat. Yang kedua, dalil-dalil yang berlawanan harus sama kekuatannya, seperti Quran dengan Quran, dan hadis mutawatir dengan hadis mutawatir pula. Jika yang bertentangan itu antara hadis mutawatir dan hadis ahad, maka tidak perlu ada tarjih, sebab yang didahulukan ialah hadis mutawatir, dan itulah yang dipakai. Yang ketiga, harus ada persesuaian hukum antara keduanya, baik waktunya, tempatnya, dan keadaannya. Misalnya, larangan jual beli sesudah ada azan Jumat. Di waktu yang lain-lain, jual beli dibolehkan. Di sini tidak ada pertentangan karena berbeda waktunya. Jadi nggak ada tempuk gitulah, atau pertentangan itu. Cara pentarjihan ada dua cara. Yang pertama, tarjih bain an-nusus. Yang kedua, tarjih bain al-akisyah. Tarjih bain an-nusus. At-tarjih baina an-nusus, atau menguatkan salah satu nas, ayat atau hadis yang saling bertentangan. Untuk mengetahui kuatnya salah satu nas yang saling bertentangan, ada beberapa cara yang dikemukakan para ulama usul fikih, yaitu: satu, dari segi sanad atau para perawi hadis. Dua, dari segi matan atau teks hadis. Tiga, dari segi hukum atau kandungan hadis, matlul. 4, pentarjihan dengan menggunakan faktor lain di luar nas. Yang kedua, tarjih bain al-akisyah. Ada ta'arud yang terjadi antara dua dalil syara' yang bukan nas, yaitu ta'arud antara kias dengan kias. Muhammad bin Ali al-Shafqani mengemukakan 17 macam pentarjihan dalam persoalan kias yang saling bertentangan. Ke-17 macam pentarjihan tersebut dikelompokkan oleh Wahab al-Juhaili menjadi 4 kelompok,
yaitu dari segi hukum asalnya, dari segi hukum cabang, dari segi ilat dan sifat ilatnya, melalui faktor lain. Ya, lanjut ke contoh. Di sini ada sebuah hadis riwayat Abu Daud nomor 1843. An Maimunata qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu halalani. Dari Maimunah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku dan kami berdua dalam keadaan halal setelah selesai ihram. Hadis ini bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata wa hum muhrimun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Ya, jika kita melakukan tarjih atas dua riwayat di atas, maka riwayat Maimunah radhiyallahu anha dimenangkan atas riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hal ini dikarenakan ia berstatus sebagai si empunya kisah yang menceritakan pengalamannya. Atau dengan kata lain, jika perawi salah satu dari dua hadis merupakan pihak yang mempunyai kisah, sohibul kisah, maka riwayat perawi ini atau milik Maimunah radhiyallahu anha lebih kuat daripada yang lainnya. Mungkin saya bisa beri satu contoh lain, yaitu misal kita mendapatkan sebuah kisah dari bapak ibu guru kita mendapatkannya secara langsung. Terus ada lagi teman kita bercerita kepada kita, dia juga sama mendapatkan kisahnya dari guru yang sama, tetapi dia menyampaikannya ke kita, tapi bukan gurunya, tapi dia menyampaikannya ke kita. Jadi kan bukan langsung dari si yang pengalamannya, tetapi dari pihak kedua, yaitu teman kita. Jadi jika dilakukan tarjih, maka yang dari ibu guru kita yang bercerita itu lebih rajih, lebih kuat karena langsung dari yang menceritakan pengalamannya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ya, di sini ada sedikit kata-kata. Enjoy the little things in your life. Nikmati hal-hal kecil dalam hidupmu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastaghfirullahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.